Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Sebuah motor terbakar usai mengisi BBM di SPBU Antasari, Bandar Lampung. Penahanan 3 pejabat Dinas PMD Lampung Utara karena kasus gratifikasi diwarnai tangis keluarganya. Warga Katibung, Lampung Selatan antri hingga malam untuk mendapatkan bantuan air bersih. Seorang pemuda yang badannya banyak tato tertunduk pasrah saat digelandang ke Mapolres Waikanan Selasa siang. Tersangka SS ditangkap karena mencabuli seorang remaja putri berusia 16 tahun, warga Kecamatan Bumi Agung, Waikanan. Dalam pemeriksaan, polisi mengungkap kasus ini bermula saat tersangka dan korban saling berkenalan melalui media sosial. Tersangka kemudian meminta foto-foto korban yang tidak senonoh. Gara-gara apa? Kasus cabul, Pak. Cabul? Siapa yang kamu cabulin? Pacar saya. Foto itu digunakan tersangka untuk memaksa korban menuruti kemauannya. Tersangka mengancam akan menyebarkan foto korban ke media sosial jika korban menolak dan menceritakan aib tersangka kepada orang lain. 22. Ibu tersebut melaporkan bahwa anaknya telah menjadi korban peristiwa persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Kemudian setelah kami menerima laporan, kami melakukan investigasi ataupun penyelidikan terhadap laporan tersebut, dan setelah kami mendapatkan alat bukti yang cukup, kami langsung melakukan penangkapan terhadap si yang diduga sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur tersebut. Kasus pencabulan terungkap setelah korban mengadu kepada orang tuanya dan melapor ke polisi. Pada kasus ini, polisi menyita ponsel tersangka, pakaian korban, serta hasil visum dari rumah sakit. Tersangka terancam hukuman 15 tahun kurungan penjara. Ardio Haba melaporkan dari Waikanan. Enam pejudi digelandang ke Mapolres Lampung Utara Selasa siang. Mereka ditangkap saat main judi kartu di salah satu rumah tersangka di Desa Purbasakti, Kecamatan Abung, Surakarta, Lampung Utara. Dari para tersangka, polisi menyita peralatan judi dan uang lebih dari Rp500.000. Dalam pemeriksaan polisi, tersangka berdalih sering bermain judi untuk hiburan saat begadang. Saya orang 6 yang ketangkap. Kita main judi itu berapaan per satu gamenya? 5.000, 10.000. Sudah biasa kita main judi ya? Enggak. Kamu biasanya main judi kayak gitu dapat duit berapa? Ya nggak mesti Pak, masalahnya cuma hiburan sih saya. Tangkap yaitu inisial B, S, SA, Z, R, dan SS. Jadi kami tangkap 6 orang pelaku yang sudah meresahkan masyarakat dengan barang bukti uang tunai sebesar Rp534.000. Ada juga alat perjudian yaitu kartu remi berjenis kartu remi jenis lanai. Rumah yang dijadikan tempat untuk berjudi terdeteksi setelah polisi mendapat laporan warga yang resah. Atas perbuatannya, para tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Dampak harga beras yang tak kunjung turun mengharuskan warga memutar otak untuk menyiasati pengeluaran. Salah satunya Dava, ibu rumah tangga warga Kelurahan Kangkung, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Supaya masyarakatnya terjangkau.
Untuk makan sehari-hari, Dava membeli 2 kg beras terdiri dari 1 kg beras kualitas bagus dan 1 kg kualitas biasa. Beras itu kemudian dicampur sebelum dimasak. Menurutnya, cara ini bisa menekan pengeluaran, namun nasi yang dimakan tetap enak. Setengah-setengah lah. Setengah-setengah ya, Bu? Iya. Kalau kebanyakan yang beras itunya mekarnya itu yang udah ke ini campur. Sama harganya diturunin lah supaya masyarakatnya terjangkau semua. Harga beras di Pasar Kangkung, Teluk Betung Selatan masih tinggi. Harga beras kualitas medium Rp13.000 per kilogram dan kualitas bagus kisaran Rp14.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Ya orang beli yang harga ini murah campur, beli yang ini Mbak setengah, yang ini setengah gitu. Biar orang harganya dari mana? Harapannya ya kalau bisa harga jangan bisa naik ya, turun kalau bisa. Kasihan yang rakyat kecil yang susah, apalagi yang nyari uangnya sulit kan. Susah juga, kita juga jualnya kayaknya nggak enak kalau mahal. Tingginya harga beras telah berlangsung lama. Warga mendesak pemerintah segera menurunkan harga beras. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Urung separuh. Meski di tengah kepungan musim kemarau yang belum juga usai, para petani di Desa Manggarai, Kecamatan Air Hitam, Lampung Barat justru sedang bergembira. Sebab mereka masih bisa panen padi dan harga jualnya tinggi. Para petani bersemangat memanen padinya. Tanaman padi mereka masih bisa tumbuh subur hingga panen karena pasokan air masih melimpah dari mata air pegunungan dan irigasi. Pada kemarau ini, harga gabah tembus Rp7.000 per kilogram. Harga gabah tersebut naik drastis dibanding awal tahun lalu yang di kisaran Rp5.000 per kilogram. Ya gitu, memang sengaja dikeringin. Kalau alhamdulillah kalau air memang melimpah ruah. Tapi ada kadang airnya bocor, itu memang itu kadang. Kenapa bocornya itu, Mas? Irigasinya rusak gitu, kadang kan ada yang tanah gitu loh, Pak. Tapi nggak ngaruh ya musim kemarau juga ya? Enggak, Pak. Alhamdulillah enggak. Kalau di sini masih perairan bagus. Masih bagus. Tapi agak mengurang, tapi cukup bagus lah karena kita masih panen ini. Masih panen. Berarti memang nggak ngaruh, Pak? Nggak seberapa ngaruh lah, tapi tetap ngaruh El Nino, tapi nggak seberapa, masih panen masyarakat. Meski harga jual cukup tinggi dan mendapat keuntungan besar, namun petani masih kesulitan mendapatkan pupuk dan obat-obatan. Mereka meminta pemerintah menyediakan pupuk bersubsidi sebab harga pupuk non-subsidi tidak terjangkau. Harga pupuk non-subsidi kini tembus Rp800.000 per sak isi 50 kg. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat.